Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai buku non-fiksi. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai KD.11 dan 4.11 tentang buku fiksi. Nah, sebelumnya apakah dari kalian ada yang tahu apa itu buku fiksi? Jadi, pengertian fiksi secara umum. Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Walaupun fiksi hanya imajinasi penulis, fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatiskan hubungan-hubungan antar manusia. Kata fiksi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang artinya rekaan atau khayalan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa buku fiksi berarti buku yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Imajinasi sendiri adalah daya olah pikir yang menghasilkan khayalan sehingga apa yang dituliskan oleh pengarangnya merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif. Dalam hal ini merupakan karya sastra yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kemudian unsur intrinsik adalah unsur dalam yang membentuk karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang membentuk karya sastra. Oleh karena itu, buku fiksi dapat dianalisis berdasarkan unsur tersebut. Adapun unsur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik dalam buku fiksi. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok persoalan yang menjiwai seluruh cerita. Tema diangkat dari konflik kehidupan. Yang kedua, plot. Plot merupakan dasar cerita atau pengembangan cerita. Yang ketiga, alur atau rangkaian cerita. Proses alur terdapat dua macam, yaitu proses alur maju dan mundur. Yang keempat, latar atau setting, yaitu tempat terjadinya cerita. Yang kelima, penokohan atau perwatakan. Tokoh digambarkan sebagai tokoh utama, yaitu protagonis, tokoh yang bertentangan, antagonis, maupun tokoh pembantu. Yang keenam, bidang tokoh harus digambarkan, yaitu bidang tampak, gestur, mimik, pakaian, dan sebagainya. Dan yang kedua yang tidak tampak, yaitu motif berupa dorongan atau keinginan. Yang ketujuh, sudut pandang, yaitu sudut yang mendasari tema dan tujuan penulisan. Yang terakhir yaitu suasana. Suasana yaitu yang mendasari suasana cerita. Dasar dari suasana cerita adalah penokohan,
karena perbedaan karakter, sehingga menimbulkan konflik. Dengan konflik, pengarang berhadapan dengan suasana menyedihkan, mengharukan, menantang, menyenangkan, dan memberi inspirasi. Kemudian yang kedua, unsur ekstrinsik dalam buku fiksi. Yang pertama ada bagian sampul buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat tema cerita, dan yang kelima bahasa yang digunakan. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsur dalam buku fiksi, kalian diharapkan dapat mengetahui kekhasan yang menjadi ciri dari buku fiksi yang selama ini telah kalian baca, seperti novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, bahkan naskah drama atau kumpulan naskah drama. Dengan demikian, kalian diharapkan tidak lagi bingung dalam mengenali buku fiksi. Kegiatan mengidentifikasi buku fiksi juga dapat dilakukan dengan membaca buku fiksi yang telah direplikasi menjadi resensi buku. Dengan membaca resensi melalui surat kabar, baik cetak ataupun elektronik, ataupun dari media internet, maka kalian akan lebih mudah menemukan unsur intrinsik dari karya sastra yang menjadi ciri khas buku fiksi. Kemudian kalian diharapkan memiliki keinginan untuk membaca buku hingga akhir. Nah, berikut terdapat beberapa karya seni yang termasuk dalam tulisan fiksi. Yang pertama ada novel, yang kedua cerpen, yang ketiga sinetron, yang keempat drama, 5 telenovela, dan yang keenam film komedi. Berikut saya tampilkan contoh dari resensi buku novel. Baik, kalian cermati terlebih dahulu dan baca sehingga kalian mengetahui contoh resensi buku novel tersebut. Resensi buku ini meliputi yang pertama terdapat identitas buku, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan dengan isi yaitu sinopsis buku. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan buku. Setelah kalian memahami dari resensi buku tersebut, maka saya akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu bacalah satu buku fiksi, baik itu novel, cerpen, puisi, naskah drama, dan lain-lain. Nah, setelah kalian membaca buku tersebut dan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam buku yang dibaca, kemudian replikasikan ke dalam sebuah resensi atau ulasan buku. Nah, dari materi atau tugas yang saya berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya anggap kalian paham. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Kalian baca-baca terlebih dahulu dan pelajari mengenai teks negosiasi. Tetap semangat, teman-teman. Kita harus tetap semangat belajar, lakukan yang terbaik,
di semua kesempatan yang kalian miliki. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Sebelum saya menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.